Selamat pagi, ini tanggal 1 April 2023, pukul 4:28. Selamat mulai berpuasa bagi teman-teman. Kemarin malam ya, saya tayangkan mengenai Goto, di mana saya sampaikan bahwa saya eh, tertarik pada kasus pembelian besar-besaran. Jadi saya sebut Hari Besar Goto pada tanggal 17 Maret yang lalu, di mana terjadi pembelian sebesar 3 triliun rupiah dalam satu hari, pada harga yang kurang lebih sama, sekitar 115-116 rupiah per saham. Ini kebetulan tadi saya lihat satu wawancara mengenai Goto. Tadi malam itu atau kemarin malam itu saya sampaikan kerugian Goto sekitar 20 triliun. Tetapi rupanya itu bukan sifatnya cash. Sifatnya sebagian besar adalah non-cash. Jadi ini penting sekali karena persoalan Goto sebetulnya ada pada cash ya. Kalau cashnya sudah mandiri, tidak lagi rugi, artinya tidak bleeding dalam bahasa umum, tidak bleeding, maka Goto akan mampu, sustainable ke depan, bertahan. Nah, ini kebetulan saya lihat satu video wawancara antara manajemen Goto, Bapak Regi, dengan CNBC. Ini ada potongan yang menarik mengenai soal kerugian cash dan non-cash. Silahkan didengarkan. Dan itu yang berkelanjutan. Nah, ketika Goto bisa mandiri secara finansial, kami akan bisa terus melayani jutaan pengguna dan mitra kami sampai jauh ke depan. Iya, tapi berdasarkan informasi yang kami himpun, Pak Regi, Goto ini masih membukukan rugi bersih di 19,5 triliun rupiah. Jadi kerugiannya adalah 19,5 triliun rupiah pada tahun lalu, 2022. Kemarin saya sebut 20 triliunan ya. Beda sedikit. Di kuartal 4 tahun 2022, sebagian besar ini bersifat non-cash dan juga non-operasional. Bisa dijelaskan ataupun dielaborasikan lebih lanjut, Pak, apa sebenarnya arti non-cash dan non-operasional ini, dan realnya ketika beban non-cash ini jadinya berapa, Pak? Betul sekali, Mbak Syawinana. Ini di mana semua investor ini perlu betul-betul mencermati, karena kerugian kami tersebut sebagian besar adalah karena aspek non-cash maupun peristiwa yang hanya dilakukan satu kali. Ini sebenarnya jadi ada aspek non-cash dan kerugian yang hanya terjadi satu kali. Artinya tidak akan berulang lagi di masa lalu. Tidak mencerminkan kinerja di perusahaan dan juga tidak mempengaruhi posisi khas dari perusahaan. Yang paling besar itu adalah impairment pada goodwill. Nilainya sebesar 11 triliun rupiah. Penyesuaian ini sifatnya non-cash. Dan memang secara accounting ini perlu dilakukan secara tahunan. Jadi ini menyangkut goodwill ya. Karena ini terkait penggabungan antara Gojek dan Tokopedia. Jadi pada saat penggabungan Gojek dengan Tokopedia. Kemudian ada juga beberapa beban yang terjadi hanya sekali terkait dengan restrukturisasi. Jadi ada beban yang hanya satu kali terkait dengan restrukturisasi. Semua ini sifatnya adalah non-cash. Semua ini sifatnya non-cash. Sehingga itu tidak berpengaruh pada posisi cash kami yang sangat-sangat kuat. Jadi, posisi cash kami yang sangat kuat. Nah, ini menarik. Ya, Pak Regi bilang posisi cash kami yang sangat-sangat kuat. kalau kita melepaskan berbagai beban tersebut, rugi bersih kami pada kuartal keempat 2022 sebenarnya adalah sekitar 6,4 triliun rupiah. Jadi sebetulnya ruginya secara cash hanya 6,5 triliun rupiah. Ya, kerugian cashnya hanya 6,5 triliun rupiah. Dan ini bagi bisnis sebesar Goto tentu
tidak terlalu besar ya. Dan kalau melihat kekuatan dari para investor yang masuk di Goto, sebetulnya memang ini adalah bukan soal besar lagi. Kalau cashnya, kerugian cash hanya 6,5 triliun. Uh, saya juga setuju bahwa ke depan Goto akan bisa menyelesaikan masalah ini dan menjadi perusahaan yang secara keuangan, secara cash itu bisa positif. Itu masih butuh waktu. Pihak Goto optimis bahwa itu akan tercapai pada akhir tahun ini, sehingga tahun depan Goto bebas dari kebutuhan cash dari luar, atau tidak membutuhkan injeksi cash lagi. Saya kira ini sangat penting bagi bisnis besar ini, dan unicorn yang pertama di Indonesia ini, yang pertama atau kedua ya, yang terbesar lah. Jadi saya optimis di masa depan harga saham Goto akan baik di masa depan. Tetapi kapan, nah ini soal lain lagi ya, karena antara fundamental dengan harga saham itu hubungannya tidak langsung ya. Memang kalau fundamental bagus, saham akan bagus, tapi ya kapan-kapan, karena ada suasana situasional di bursa, suasana yang menyangkut perdagangan ya, saham ya, bukan perusahaannya sendiri, sehingga harga yang layak itu belum tentu, atau harga yang wajar secara fundamental itu belum tentu segera dicapai. Biasalah ya, ada manuver-manuver dan sebagainya. Tapi saya tetap percaya kalau Goto berhasil independen secara cash, terbukti bisa membiayai sendiri kebutuhan cashnya dari biaya operasi, maka Goto akan menjadi perusahaan yang kuat ke depan. Karena Goto telah menjadi platform dari banyak kegiatan bisnis di Indonesia, dan Indonesia ini punya 280 juta penduduk yang akan terus beraktivitas, dan makin banyak transaksinya di Goto karena pemakainya semakin besar. Saya yakin infrastruktur yang dibangun Pak Jokowi, baik jalan, waduk, dan sebagainya, akan ke depan meningkatkan pertumbuhan dari bisnis kecil, UMKM dan menengah. Kecil dan menengah akan tumbuh di seluruh daerah di Indonesia, dan ini berarti akan meningkatkan transaksi penggunaan transaksi online, ya, akan meningkat dengan pesat. Dan saya kira Goto adalah salah satu perusahaan yang akan mendapat manfaat dari peningkatan transaksi harian ini. Transaksi harian akan meningkat. Demikian, jadi ini sekaligus juga memperbaiki yang saya sampaikan kemarin malam, bahwa kerugian sekitar 20 triliun ternyata bukan cash semua. Yang cashnya hanya 6,5 triliun, dan saya pikir itu tidak besar bagi perusahaan seperti Goto. Seperti saya sampaikan, saya sudah membeli kemarin, waktu harga turun lagi, sampai ke 109, saya membeli sekitar 110 dan 111. Ya tidak banyak, hanya beberapa ribu lot. Tapi dengan penjelasan ini, saya kira saya akan terus menambah jumlah lot jangka panjang saya. Jadi saya memang selalu punya lot jangka panjang dan lot jangka pendek yang saya transaksikan hari-hari. Nah, melihat perkembangan ini, saya akan tambah lagi lot jangka panjang saya, tetapi membelinya bertahap. Saya akan lihat situasi. Saat ini saya mungkin punya sekitar 6.000 atau 7.000 lot ya. Itu buat saya hari ini bisa saya simpan-simpan saja, menunggu Goto membaik dan menunggu harganya membaik. Itu saya sebut lot sabar ya. Nah, mengenai lot sabar ini, saya kira ini penting untuk kita pedagang saham menentukannya secara rasional ya. Jangan
terburu nafsu karena memang harga fundamental itu akan tercapai, tapi waktunya kita tidak tahu. Ya, bisa setahun lagi, bisa 2 tahun lagi, bisa 5 tahun lagi. Makanya Pak Lo Keng Hong tuh sabar-sabar 5 tahun ya. Nah, kalau jumlah yang kita tempatkan pada lot jangka panjang itu terlalu besar, akibatnya kita terkunci. Uang kita terkunci di situ sebagian besar dan lalu kita tidak bisa berdagang. Kalau saya memang pedagang ya, bukan investor yang taruh uang terus tidur. Ya, itu pilihan saya. Jadi sebagai pedagang jumlah yang saya tempatkan dalam lot jangka panjang hanya sebagian saja ya dari porto saya mungkin sekitar 1/3 ya kira-kira. 2/3 saya gunakan untuk dagang hari-hari. Nah, Goto telah menjadi pilihan saya untuk punya lot jangka panjang dan jumlahnya pelan-pelan akan saya tingkatkan. Tentu saya melihat kepada pergerakan harga dan selalu mengikuti situasi. Demikian. Nah, ini bukan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham Goto, karena ini saham yang cukup seru ya pergerakan harganya. Jadi saya tidak berani menyarankan apa-apa, memang saya tidak pernah menyarankan apa-apa, tapi saya memang suka pada saham ini. Saat ini Goto dan BRMS saya suka. Saya punya lot jangka panjang, tapi juga saya berdagang dalam jangka pendek. Demikian, terima kasih. Selamat pagi, sehat selalu, selamat berpuasa.